Ya, ini kamar mandinya gua spill. Nah, kamar mandinya ini gua rendam nih barusan tadi pas sahur. Terus ini jahe sama serai setiap hari gua minum ini. Karena manfaatnya juga banyak banget buat kesehatan gua. Ya. Ya, jadi kesimpulannya dulu gua pernah ada beberapa komentar, "Bang, berapa sih biaya tinggal kontrakan atau rumah di Kamboja, mahal apa enggak?" Menurut gua sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini cuaca mendung di Kamboja. Ini gue mau beres-beres dulu. Tadi gue subuh habis nyuci. Ini belum puasa dan baru pertama gue mau sepil tempat tinggal gue di Kamboja. Oke. Jadi gue ini tinggal sendiri. Ini gue mau sepil kamar gue ya. Ini kegiatan gue di sini setiap hari. Oke guys, setiap pagi itu gue nyiram tanaman. Ini karena gue suka sama tanaman ya. Ini gue sebelum beraktivitas pagi, gue biasa ya. Ini tempat tinggal gue tuh, ada depan gue ada apartemen. Ini tuh, ini gedung kosong. Tuh tetangga gua kebanyakan orang-orang Filipina. Ini kontrakan gue enak banget karena di pinggir jalan. Ini harga kontrakannya $120, sekitar juta 800 atau 2 juta lah per kamar ini. Nanti gua spill ke dalam ya guys. Nanti gua nih nyiram dulu. Karena kalau puasa itu siang suka panas. Ini tapi cuacanya lagi mendung pagi ini. Tuh. Gue nggak di kampung, nggak di tempat rantau. Gue tuh selalu menanam tanaman. Oke, gue udah nyiram tanaman, udah beres. Dan gue juga mau ngasih tahu sama kalian ya guys, selama gue tinggal di Kamboja nih, kontrakan gue atau tempat tinggal gue, ya ini bukan kontrakan ya guys, ini apartemen. Nih, gue sih ini kacanya, tuh sepatu. Ini belum diberesin karena tadi habis tidur, buka puasa, habis sahur. Nanti sebelum kerja baru gua itu. Nah, ini ada kulkas aja. Dan kalian bisa lihat isinya ada air mineral. Terus ada apa ini namanya? Kurma. Terus coconut, terus ini ada air timun. Ini ada Yakult, Coca-Cola, dan ini ada minuman energi lemon ya. Karena gue memang suka gym, olahraga, jadi gue harus minum sehat. Nah, ini kedepannya di sini ke jendela. Tuh, ini kondisi kamar gue ya. Ini perabotan gue yang ada di sini. Itu ada cuma itu aja, teko listrik 1, terus ini ada plimti, ini ada teh, terus ada biasalah koyo
karena gua harus sedia ini kemana-mana, dan gua perlu ini banget karena gua pusing tuh pasti nggak minum obat. Gua pakainya koyo. Ini ada ini tuh, ini juga ada obat kuat. Ini yang harus perlu ada terus. Dan ini ada pelicin. Ya ini kayak gini lah. Terus ada ini pelangsing, dan ini juga ada hand body. Ini timun setiap hari sama buah. Dan ini ada cuka apel seperti ini. Dan ini alat-alat syuting gua. Ada tablet, minuman apa, gelas cantik, terus itu buat olahraga, dan ini juga langsing. Dan tidak lupa di mana saya berada, di mana saya tinggal, ini tidak yang pernah saya lupakan. Karena kewajiban saya sebagai umat Islam, ini saya selalu bawa ya. Terus ini juga ada banyak tripod, ada beberapa model. Terus ini ada kacamata, beberapa model. Nih yang mana ya. Dan ini dia dalam lemari gua. Gua sepil tuh sepatu-sepatu, terus bantal leher, terus batik. Ya, seperti ini aja. Selama gua tinggal di Kamboja, keadaannya seperti ini aja. Gua nggak butuh pakaian banyak karena ini bakal jadi sampah. Yang tujuan gua ngerantau itu, yang gua kumpulin adalah uang, bukan gaya. Oke, itu tips dari gua. Di sini lemari ini ada plastik buat sampah, dan ini stok sabun sama make up. Ya. Ini kamar mandinya gua spill. Nah, kamar mandinya ini gua rendam nih barusan tadi pas sahur. Terus ini jahe sama serai, setiap hari gua minum ini karena manfaatnya juga banyak banget buat kesehatan gua. Terus sendal jepit pewangi, ini kebutuhan gua. Ini terus ini gua enggak ngelondri, gua nyuci sendiri. Karena buat gua ngerantau itu adalah pelajaran hidup. Kalau gua harus nyaman, berarti gua bukan ngerantau namanya. Ya, itu namanya harta warisan orang tua. Ya, ini kasur gua empuk. Nih. Itu guys ya. Nanti gua mandi, terus gua mau spill juga keliling-keliling di Kamboja ya. Pokoknya kalian bisa tonton video-video gua yang pertama dari awal sampai sekarang gua spill tempat tinggal gue. Ya guys. Jadi seperti ini keadaannya. Gua di setiap tempat rantau kan orang-orang tuh wah banyak gaya. Kalau gua enggak. Gua biasa aja sih. Karena memang namanya juga hidup. Itu sesuai keadaan aja, gua tidak memaksain ya. Ya, jadi kesimpulannya, dulu gua pernah ada beberapa komentar, "Bang, berapa sih biaya tinggal kontrakan atau rumah di Kamboja, mahal apa enggak?" Menurut gua sangat mahal. Ya. Apa? Gua bilang sangat mahal karena sekarang ya seperti yang gua tempatin ini $120 itu sekitar tadi 2 jutaan. Terus belum listriknya. Listrik bisa nyampe $50. Gila nggak tuh listrik sama air? Itu $50 sekitar 800.000, 700.000-an. Nah, berarti sebulan itu kontrakan ini 3 juta. Wow. Jadi masih mau ke Kamboja? Pikirkan dulu, oke? Nah, kan banyak tuh bang yang di mana, di mes-mes bareng-bareng begitu. Bagi gue sih, gue udah nggak bisa ya. Gue dari awal juga udah nggak bisa karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue dari awal. Dan ya tahu sendiri lah ya, namanya juga kerja, ada manusia-manusia yang toksik, ada yang seperti ini. Jadi bosnya satu awalnya, sekarang jadi banyak. Itu udah hukum alam itu di tempat kerjanya. Jadi buat kalian jangan lupa kalau ngerantau itu kalian harus benar-benar bisa menyimpan uang. Kalau kalian mau hidupnya tenang, kalian bisa hidup di luar sendiri. Begitu. Bukan berarti kita hidup sendiri itu
sombong apa gimana, enggak. Karena kita harus sayang diri badan kita. Buat apa kita kerja capek-capek terus wah tahu sendirilah, namanya juga orang iri. Hehe, banyak gitu loh. Gitu ya. Padahal sama-sama kuli kalian itu ya. Gitu. Pokoknya tips dari gua, kalau kalian ngerantau di mana aja jangan lupa selalu memposisikan diri sebagai bahwa kita ini anak rantau gitu. Jadi perlu apa-apa tuh perlu sendiri, bukan ketergantungan sama orang lain. Begitu. Hanya karena kita pengen hidup nyaman, tenang, ibadah lancar, pikiran kita fresh, kita sisihkan uang kita untuk hidup sendiri aja daripada hidup bareng-bareng sama yang nggak ada gunanya gitu. Karena hidup sekali harus bermanfaat buat orang lain. Tips dari gua bahwa tinggal di Kamboja itu mahal, oke? Jadi masih mau tinggal di Kamboja? Silakan, saya nggak larang. Ya, yang penting kalian harus kuat, kalian harus tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Itu tips-tips dari gua. Mungkin ada beberapa video udah gua upload harga-harga makanan, harga-harga sembako di sini. Itu udah pernah gua upload. Tapi kalian silahkan tonton aja di video-video sebelumnya atau di Kamboja itu seperti apa ya. Jadi itu kegiatan gua di Kamboja. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian bahwa harga kos-kosan atau apartemen di sini mahal. Oke, sesuaikan budget Anda untuk tinggal di Kamboja.